Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 12, 13, dan 14 dengan perikop jalan yang benar. Demikian bunyi firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita ini penuh dengan lika-liku, saudara. Perjalanan hidup ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi, banyak hal buruk, hal baik yang kita jalani setiap hari, saudara. Ada yang terjal jalannya, ada yang curam jalan, ada yang mendaki, dan kadang juga penuh dengan duri-duri, saudara. Meski demikian, kita itu tidak boleh menyerah atau berhenti di tengah jalan sebelum tujuan itu tercapai. Untuk mencapai keberhasilan itu ada jalan yang harus ditempuh. Tentu kita tidak boleh asal melangkah, saudara. Kita harus membuat pilihan yang benar serta melangkah di jalan yang benar pula. Ketika kita hendak mendaki ke puncak gunung, jalan yang harus kita lewati pasti terasa berat dan melelahkan, bahkan mengerikan, saudara. Bisa tergelincir, terjatuh, dan kita akan mencapai yang berbahaya. Namun, ketika kita mencapai puncak gunung yang itu, maka terbayarlah semua kesulitan-kesulitan yang kita rasakan itu. Kita dapat menikmati hamparan yang hijau dengan pemandangan yang indah dan luas dari atas puncak gunung itu, saudara. Saudara, pada saat ini banyak orang yang sedang mencari jalan demi mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Mungkin juga kita sedang mencari hal yang seperti itu. Tidak sedikit orang yang salah memilih jalan, pada akhirnya mengalami kehancuran, saudara. Mereka ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil dengan jalan yang begitu singkat, menempuh jalan yang sesat. Bahkan tidak sedikit yang pergi juga ke dukun, ke paranormal dan sebagainya. Saudara, inilah yang dimaksud dengan jalan pintas, jalan yang kelihatannya mudah, tetapi justru ujungnya menuju kepada maut. Seperti kata Salomo, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkemenangan dan diberkati, tetapi tidak semua orang mau menempuhnya. Karena jalan itu sesak dan sempit, seperti ada dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Pintu yang sesak itu adalah jalan menuju keselamatan kekal, dan pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Seperti dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, jadi jalan utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah beriman kepada Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Kristus mengasihi kita. Bila kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Karena itu, jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Dosa harus kita tinggalkan, dan itu harus kita wujudkan di dalam perbuatan nyata setiap hari, sebab perbuatan kita adalah refleksi daripada iman kita, saudara. Iman yang akan tampak apabila ada perbuatan nyata di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Kristus adalah jalan kepada kehidupan yang diberkati. Saudara, ingat, tetap semangat walaupun menghadapi situasi yang luar biasa ini. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.